Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 2 halaman 7 ya. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Ya, atau langsung saja tap di channel, masuk ke dalam channel lalu cari playlist kelas 5 buku tematik akan untuk mendapatkan playlist ini. Oke, mudah kan? Kita sekarang akan bahas hari itu Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu berjudul Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-teman. Nah, ini bagi Pak Ali ya baru ini. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Untungnya lagunya ini ya nggak terlalu cepat, jadi dipelajarinya mudah. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah berair terus. Nah, sekali lagi ya, kita sama-sama nyanyikannya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah berair terus. Ya, seperti itu lagunya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pelajarilah lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikan dengan baik. Nah, dan benar ya. Kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringi. Perhatikan keselarasan suara dan musik jika kalian menggunakan alat musik. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah, kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari, dari mana asal air dan bagaimana alam menjaga ketersediaan air. Ya, mari kita mengamati ya di sini. Nah, buatlah kelompok beranggota 4 atau sampai 5 siswa bersama kelompokmu. Perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, ini adalah gambar apa? Ceritakan gambar di atas. Ini adalah siklus air, ya. Siklus air. Gambar di samping, ya. Atau gambar tersebut, ya, menggambarkan, menjelaskan tentang siklus air. Ya, di mana ya air dalam siklus tersebut gitu ya. Dalam siklus tersebut ya, dalam siklus tersebut air berputar ya, berputar dari bumi ya ke langit dan kembali lagi ke bumi, lagi ke bumi. Nah,
Ini adalah siklus air. Jadi perputaran air dari bumi, air akan menuju langit, ya. Nah, atau gini aja panahnya. Dari bumi air akan menuju langit dan kembali lagi ke bumi, membentuk sebuah lingkaran atau siklus, ya. Nah, kita akan mempelajari lebih detail proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut. Coba jelaskan. Di proses ini ada proses evaporasi, ya, evaporasi, yaitu penguapan air, ya. Jadi kalau kita jelaskan, pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Transpirasi adalah penguapan oleh tumbuhan, ya, penguapan oleh tumbuhan, transpirasi, ya. Jadi penguapan oleh tumbuhan itu transpirasi. Transpirasi adalah penguapan oleh tumbuhan, ya. Kemudian air naik ke atas, lalu terjadilah kondensasi, membentuk awan. Awan, ya, karena suhunya dingin akan menggumpal, ya. Ya, ini kan dari awan ini sebenarnya titik-titik air dan es, ya. Jadi awan hasil kondensasi adalah titik air dan serpian es. Ya, air dan serpian es ini akan bergabung karena suhu sangat dingin, terjadilah presipitasi dan terjadilah hujan, ya. Jadi ini proses secara umum. Nah, kamu telah melakukan pengamatan dan menceritakan gambar. Peristiwa yang terjadi pada gambar yang kamu amati disebut siklus air. Bacalah bacaan berikut ini untuk menambah pengetahuanmu. Siklus air. Manusia, ya, selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Nah, siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Ya, perhatikan skema berikut ini. Ya, air sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan disebut evaporasi. Ya, evaporasi di sini penguapan. Ya, evaporasi. Tumbuhan juga menguapkan uap air ke udara. Ya, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di sana. Ini yang oleh tumbuhan, ya, oleh tumbuhan ini namanya adalah transpirasi, ya, transpirasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap ke udara. Uap air, ya, ini uap air ke udara transpirasi itu di sini, ya, biar lebih jelas. Transpirasi, ya, tulisnya gitu. Uap air dari permukaan bumi naik berkumpul di udara. Lama-kelamaan tidak dapat lagi menampung air, jenuh. Proses, nah ini kebalik ini, ya. Seharusnya kondensasi dulu, kondensasi. Nah ini gimana ini kalau nggak sama dengan yang lain ini? Kok terbalik? Lama-kelamaan dapat menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasi pengendapan. Ketika suhu udara turun, air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Ya, membentuk awan. Ya, hasil kondensasi adalah awan. Ya, nah dari sini titik-titik di awan ini akan menjadi tetes air, itu disebut pengendapan atau presipitasi. Sebenarnya ada yang kebalik di situ. Presipitasi di sini.
Nah, ini kebalik ini. Ketika suhu turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, ini presipitasi itu di sini. Ini presipitasi. Nah, ini kok malah kebalik. Wah, ini. Saya nggak tahu ya. Sejauh yang saya ketahui ini namanya presipitasi. Ini kebalik ini. Ya coba Pak Ali nanti cek lagi, misalnya Pak Ali yang salah ya akan ada di komen, tapi rasanya enggak salah ini karena sering ini. Ya. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun dari darat maupun laut. Air hujan akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan akan jatuh ke tanah, meresap menjadi air tanah, selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau dan sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan misalnya sungai dan danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya air akan kembali mengalir ke laut. Namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama uap air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu akan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Dan satu lagi yang harus diingat ya, penguapan tidak hanya terjadi di laut, penguapan terjadi di danau, di sungai dan di pohon-pohon, ya. Dan tumbuhan-tumbuhan yang lain juga, termasuk manusia, ya, selalu menguapkan air. Hewan-hewan juga menguapkan air. Kamu telah membaca siklus air bersama kelompokmu, gambarlah bagian sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk memperjelas siklus air, presentasikan. Jadi siklus air, ya, untuk menjelaskan ini maka kita akan menggambar gunung, ya, dan mungkin ada sungai di sini, ya, ada gambar sungai, ya. Nah, kita gambar pohon untuk mewakili tumbuh-tumbuhan, ya. Oke. Jadi air ini akan menguap. Nah, kalau ini istilahnya sama ya dengan tadi, evaporasi, penguapan air. Air juga akan menguap dari tumbuhan. Ini namanya transpirasi, ya, dari tumbuhan, ya, penguapan dari tumbuhan. Kalau manusia respirasi namanya, tapi karena tidak terlalu banyak mungkin tidak disebutkan ya, penguapan dari tumbuhan. Kemudian di sini uap akan berkumpul di udara membentuk awan karena proses kondensasi. Dan awan ini bisa tertiup angin, ya, ke daratan, ya. Maka biar keren awannya dibikin seperti ini aja ya, biar kekinian gambarnya ya. Seperti ini. Awan ini akan terjadi presipitasi. Nah, ini ada yang nggak cocok ini dengan buku Pak Ali. Presipitasi. Ya, di sini. Ya, ini adalah pembentukan air hujan karena titik-titik air, ya, ini akan bergabung menjadi volume yang menjadi lebih besar dan karena gravitasi akan jatuh, ya. Nah, air akan terserap oleh tanah, ya. Kemudian air juga akan keluar sebagai mata air atau langsung dilarikan ke sungai, kembali lagi ke laut, ya. Nah, air kembali ke laut atau sebagian air, ya, sebagian air kembali ke laut. Nah, kemudian yang lain banyak yang menguap juga di sini, ya, terjadi penguapan,
ya, terjadi penguapan. Jadi penguapan itu terjadi di mana-mana. Ya. Air sungai diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Bacalah cerita tentang air berikut. Semut dan beruang. Ya. Pada suatu hari si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, beruang namanya Beri ya. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Berhenti, semut, teriaknya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau ku cakar kau. Ancam Beri beruang. Semut hitam kecil tidak memperhatikan teriakan Beri. Ya. Dia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Dia terus berjalan menuju sumber air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, tak ada gunanya bersembunyi, aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak ke arah belakang Beri, kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku, geram Beri sambil membalik tubuhnya. Aku tidak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam sebentar lalu katanya, apa boleh buat kalau kamu memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Beri beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya tapi tidak melihat apa-apa di rumput. Ya, akhirnya dia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Ya. Semut-semut yang harus menunggu di lembah semut setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihat ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip di balik semak-semak. Kelinci mengangkat telinganya dan berbisik, jangan pergi ke matahari itu, pulanglah kalian dalam bahaya. Beri sedang marah. Dia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Tanya mereka. Lu malah gitu. Ya sekarang di rumah istirahat, jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai yang duduk di pohon dan bertanya, apa kami sedang berjalan ke tempat arah sarang beruang? Ya ini memang ke arah sarangnya, jawab tupai, tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri beruang tadi berteriak terus, katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut tidak mau kembali, ya. Akan tetapi semut-semut itu tidak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang sedang terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap Beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami. Hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut. Ya, aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Beri. Mereka terus menggali selama 10 hari.
Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10 Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok aku akan hancurkan lembah semut itu, akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini. Nah. Beri beruang mencakar ke segala arah. Dia mengentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam bersaudara. Mereka juga kembali ke rumah. Saat itu semut hitam saudara. Oh, semut hitam saudara mereka. Saat itu semut hitam saudara mereka, gitu ya, juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas mencari makan dan minum di hutan. Oke. Jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca. Tulislah dalam kotak. Ya, bacalah di depan teman dan bapak atau ibu guru. Ya, urutan peristiwa. Ya, yang pertama urutan peristiwanya adalah seekor semut. Ya, seekor semut sedang akan mengambil air, akan mengambil air dengan membawa guci. Ya, dua, beruang melihat itu. Ya, beruang melihat hal tersebut, ya, merasa marah, merasa jengkel atau marah, ya, jengkel karena dia merasa persediaan air di danau semakin berkurang. Ya, nah, kemudian dia mengancam semut akan mencakarnya bila semut itu tetap mengambil air. Ya, dia mengancam ya, semut akan mencakarnya jika semut tersebut tetap mengambil air, tetap mengambil air. Ya, tiga, ya, akhirnya semut tersebut lari, ya. Akhirnya semut tersebut lari dan terpeleset, ya. Semut tersebut lari dan gucinya tertinggal. Ya, cerita dilanjutkan. Ya, cerita dilanjutkan, ada segerombolan semut, ini 3 ya, ini 4 berarti. Cerita dilanjutkan sekelompok semut menemukan guci tersebut. Sekelompok semut, ya, menemukan guci tersebut, ya, atas informasi
dari kelinci. Ya, kelinci mereka tahu, ya, beruanglah yang telah berbuat, ya. Sekelompok semut menemukan guci tersebut. Atas informasi dari kelinci, mereka tahu bahwa beruang yang telah mengganggu semut. Beruang yang telah mengganggu semut. Semut, ya. Yang poin kelima adalah akhirnya mereka ya memberi pelajaran pada beruang, memberi ya pelajaran ya pada beruang ya dengan bantuan tikus tanah. Ya, secara umum ceritanya seperti ini. Ya. Kalian lengkapi sendiri. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar siklus air. Tapi siklus air yang di buku tadi ada proses yang terbalik, ya. Jadi seharusnya kondensasi dulu baru presipitasi, ya, siklus air. Ya. Kemudian kita juga membaca cerita tentang fabel, ya. Fabel itu cerita tentang hewan, tentang beruang dan semut, ya. Beruang dan semut. Judulnya apa sih tadi? Beruang dan semut, ya. Semut dan beruang, kebalik, ya. Semut dan beruang, ya. Semut dan beruang. Fabel, semut dan beruang, ya. Bersama orang tuamu jelaskan fungsi air bagi anggota keluargamu. Fungsi air bagi anggota keluargaku. Yang pertama, ya tentu saja ya sama dengan, ya hampir sama dengan ini, ya. Jawaban sebelumnya, untuk minum air itu, ya harus kita taruh di paling atas. Ya, kemudian untuk bersih-bersih sebenarnya, ya, termasuk mandi, ya, gosok gigi. Ya, intinya bersih-bersih ini, gosok gigi. Kemudian untuk mencuci, ya, masak, ya, mengepel. Ya, ini bersih-bersih, ya. Masak seharusnya habis minum, masak ditaruh di habis minum aja, biar kategorinya itu jelas. Makanan dulu, makanan itu juga butuh air, ya, minum, ya. Nah, kemudian untuk masak, ya, masak, minum, memasak, ya, kita dahulukan biar ini yang bersih-bersih di sini. Mengepel, ya, terus kemudian termasuk keramas itu jadi satu sama mandi, ya. Nah, membersihkan kendaraan, membersihkan atau mencuci kendaraan, dan lain-lain, banyak sekali. Ya, beribadah masuk, ya, termasuk berwudu, atau mungkin dari agama lain rasanya ada proses ibadah yang membutuhkan air, ya, beribadah, ya, dan lain-lain. Rasanya masih banyak yang kegiatan kita yang membutuhkan air di sana, ya. Bisa kalian tambahkan sendiri sesuai dengan ide kalian, ya. Untuk pembelajaran 3 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.